Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan tentang komunikasi partai politik dengan fokus di periklanan. Sebelumnya, halo, saya Nalfasya Madina, mahasiswa Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Kita langsung masuk aja ya. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Kalau ngomongin soal komunikasi partai politik, pertumbuhan peran televisi di Amerika Serikat berperan besar loh dalam kampanye politik. Bahkan ada slogan terkenal yang bilang kalau iklan sekarang merupakan sarana utama yang digunakan calon presiden untuk mengkomunikasikan pesan mereka kepada pemilih. Biasanya nih, iklan politik menyebarluaskan informasi tentang program kandidat atau partai dengan tingkat detail yang jarang dapat ditandingi oleh jurnalis televisi. Kebayangkan seberapa penting peran televisi dari zaman dahulu? Saking besar dampaknya di Amerika Serikat, gaya, teknik, dan format iklan politik tersebar luas ke negara demokrasi liberal lainnya, di mana media memainkan peran budaya yang nggak kalah penting dibanding di Amerika Serikat. Nah, di sini saya ingin membahas tentang iklan politik yang ada di Inggris. Ngomongin soal iklan politik di Inggris, partai-partai sejak tahun 1950-an banyak nih yang memanfaatkan media cetak dan media lainnya untuk menyebarluaskan pesan kampanye. Teknik periklanan dan pemasaran profesional pertama kali diadopsi di Inggris oleh partai kapitalisme, yaitu Partai Konservatif. Dalam kampanye pemilihan presiden pada 1955, Partai Konservatif mulai menggunakan iklan televisi setelah sebelumnya berhasil dalam kampanye Eisenhower tahun 1952 dan peran iklan di dalamnya. Dampak dari iklan televisi ini, Partai Konservatif memenangkan pemilu. Lalu pada tahun 1959, Partai Konservatif menjadi pihak Inggris pertama yang menyewa perusahaan periklanan komersial untuk menjalankan kampanyenya. Untuk pertama kalinya, iklan digunakan untuk mempromosikan partai dan para pemimpinnya seperti produk komersial. Lagi-lagi nih, Partai Konservatif memenangkan pemilu. Lalu di tahun 1970, tahun ini merupakan kampanye paling sadar media yang pernah ada di Inggris. The Tories berusaha menggunakan teknik dan idiom televisi yang paling dikenal pemirsa. Mereka menggunakan semua cara persuasi dan pemasaran modern yang telah dirancang oleh industri periklanan. Salah satu iklan menggunakan gaya visual dan naratif yang diasosiasikan dengan program TV. Lalu di tahun 1983, Partai Konservatif mempekerjakan direktur pemasaran yang bekerja dengan perusahaan iklan untuk merancang kampanye yang lebih mengandalkan penelitian, nilai gaya Amerika Serikat, dan psikografis. Lalu di tahun 1991, partai mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, yaitu menyarankan bahwa nilai-nilai terpenting yang dicari pemilih di partai adalah yang pertama harapan, yang kedua keamanan, dan yang terakhir ketenangan pikiran. Meskipun tidak selalu memenangkan kampanye dalam pemilu, komunikasi politik sangat efektif dalam menarik perhatian publik. Efek iklan politik tidak ditentukan oleh konten saja, tapi oleh konteks lingkungan di mana pesan politik dikirim dan diterima. Nah, sekarang ngerti kan kenapa komunikasi partai politik itu penting banget? Segitu dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.